Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian tabligh akbar di Masjid Al-Muhajirin di kota Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan manusia dengan bentuk fisik yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya kurang mancung. Bukan hanya bentuk fisiknya yang Allah beda-bedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain, termasuk juga karakternya. Kenapa? Karakter. Apa karakter? Sifat satu orang dengan orang yang lain Allah bikin berbeda-beda. Walaupun satu bapak, satu ibu. Jangan rasakan enggak anak pertama, kedua, ketiga sifatnya sama atau beda? Beda-beda. Padahal bibite pada. Bahkan kembar siam, anak kembar itu ketika dia semakin besar akan kelihatan apa? Perbedaan karakter. Di antara karakter yang berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain adalah ada orang yang banyak omong alias cerewet, ada orang yang pendiam. Ada suami istri, suaminya cerewet, istrinya pendiam. Ada suami istri kebalikannya, suaminya yang pendiam, istrinya yang cerewet. Ada yang Masya Allah pada cerewet. Ada yang kebalikannya, nopo? Sama-sama pendiam, kayak melebu kuburan. Saking nopo ne? Saking sepine. Menurut jenengan bagus mana? Banyak omong atau pendiam? Lebih baik banyak omong atau pendiam? Pendiam. Atau banyak omong? Apa?
Tergantung. Tergantung apa? Tergantung ngomong apa gitu loh. Dan diamnya kapan. Orang yang bijak itu bukan orang yang ngomong terus, bukan juga orang yang diam terus, bukan. Orang yang bijak itu adalah orang yang ngomong saat memang kondisi menuntut untuk nopo? Ngomong. Dan dia diam saat kondisi menuntut untuk diam. Itulah orang yang bijak. Orang yang bijak adalah ketika harus ngomong ya ngomong. Ketika harus diam ya diam. Berarti orang yang tidak bijak itu yang kayak apa? Kudune ngomong meneng, kudune meneng ngomong. Itu bukan orang bijak. Contohnya pripun Ustaz? Harusnya diam. Contohnya kapan? Mangsane sholat. Ketika sholat kan harusnya apa? Diam. Malah ngomong. Imamnya keliru, pak keliru. Pinggirnya sholat ngomong. Pinggirnya maning. Malah ngobrol lagi sholat, bubar sholat. Sholat itu harus apa? Diam. Kapan lagi harus diam? Ya iki pas pengajian iki rame banget kan mburi kae. Enggane sing kaya jenengan usiane kowe kebangetan. Itu masa kecil kurang bahagia ya. Harusnya diam ya diam. Enggak boleh ngomong. Oke, sekarang kita balik. Kapan saatnya kita harus ngomong? Dan gak boleh diam. Kapan? Ketika tidak tahu. Ketika tidak tahu. Ketika tidak tahu ya harus ngomong. Apa ngomongnya? Tanya. Maka ada pepatah apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Dan sesat temenan gue. Ya, tersesat beneran gitu loh. Sudah dia masuk ke wilayah baru, dia nggak tahu wilayah tersebut karena perasaan gengsi, masa kayak nyung takon some. Akhirnya mengandalkan apa? GPS, malah diblusuk kan. Jadi kudu ngene iki. Harusnya ngomong kok malah diam. Kapan lagi harusnya ngomong malah diam? Ketika melihat kemungkaran. Napa? Ketika melihat kemungkaran. Nabi SAW menasihatkan, man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau enggak bisa dengan tangan, maka bilisanihi, dengan apa? Lisannya. Mengubah kemungkaran dengan lisan itu caranya kepriwe? Ngomong. Jangan apa? Diam. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tangan enggak bisa, terus napa? Lisan enggak bisa, maka ubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Ketika melihat kemungkaran enggak boleh diam. Dahulu orang-orang Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah. Panjenengan tahu laknat itu artinya apa? Laknat itu artinya at-tardu wal ib'adu min rahmatillah, diusir
dan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Serem napa mboten? Serem. Nek diusir mertua sih priwe? Usir mertua ke priwe? Golek mertua liyane. Diusir dari perusahaan, cari perusahaan yang lain. Ini diusir kok sama Allah, arep mengendi? Mau kemana kita diusir sama Allah? Pindah meng Pluto. Pluto punya siapa? Punya Allah. Mau kemana kita? Apa yang mengakibatkan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Salah satu perbuatan mereka adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak mau mengingkari kemungkaran yang ada di sekeliling mereka. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Surat apa? Al-Maidah ayat berapa? 78 sampai 79. Maka ketika kita melihat kemungkaran, bukan sikap bijak saat itu untuk diam. Anak bocah pacaran ya, urusannya dewek-dewek kayak gue, enggak. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya virus pembiaran. Kenapa? Virus pembiaran. Kenapa orang-orang yang melakukan keburukan mereka semakin berkembang? Karena orang-orang yang baik pada diam, cuek. Urusannya dewek-dewek, nggak bisa kayak gitu. Kemungkaran kita ingkari, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi apik endi ge? Cerewet apa menengan? Tergantung apa? Tergantung ngomongnya apa, diamnya kapan. Berarti banyak ngomong itu ada baiknya. Kapan? Saat memang situasi dan kondisi membutuhkan kita untuk banyak ngomong. Contohnya kapan? Saat kita ingin menanamkan karakter baik dalam diri anak kita. Kapan? Saat kita ingin menanamkan karakter baik dalam diri anak kita. Dahulu para ulama kita mengatakan at-ta'dibu fis sighari kan naqshi 'alal hajari. Mendidik anak ketika kecil seperti mengukir di atas batu. Coba, walaupun kita belum pernah ngelihat orang ngukir langsung, tapi kan kita mungkin pernah ngelihat di mana? Di TV, atau kita bisa bayangin batu itu keras atau lunak? Keras. Kira-kira ngukir sebuah batu itu butuh berapa kali untuk memukulkan palu ke alat pahat? Berapa kali kira-kira? Sekali? Enggak mungkin. Bisa bikin ukiran satu bentuk saja itu bisa sekian puluh atau sekian ratus kali. Ketika kita ingin menanamkan kebiasaan baik dalam diri anak kita, itu butuh perjuangan. Gak cukup kita ngomong sekali. Seumur hidup, sholat, ayo sholat. Ye nasihat ye, wis cukup siji bae. Demut-demut ya, nganti mati.
Astagfirullah. Nggak bisa kayak gitu. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat 132. Memerintahkan kita untuk ngajak keluarga sholat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan, ajaklah keluargamu untuk sholat. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Allah. Kemudian setelah itu Allah berfirman apa? Wastobir alaiha, sing sabar. Kenang apa? Karena ngajak orang sholat itu butuh nopo? Kesabaran. Saya tanya sama jenengan, jenengan ngajak anak sholat sepisan cukup? Cukup? Itu. Apa ustadz pada baik? Pada baik. Ya, dipikir anaknya ustadz, masya Allah ya gue. Ustadznya pembiayaan kayak gue. Ya. Gak cukup sekali. Coba ketika Nabi SAW mengajarin kita untuk ngajak anak sholat, apa kata Nabi? Muru awladakum bis sholati wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Ajak, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Kalau dia nggak mau sholat saat usianya 10 tahun, pukul. Kapan mukulnya? 10 tahun. Mulai ngajaknya 7 tahun. 7 sampai 10 pinten tahun? 3 tahun. Berarti kita disuruh ngajak anak kita untuk sholat 3 tahun. 3 tahun itu 360 hari kali 3. Pira gue? Seribu? 1024. Temenan kia. Itu kalkulatornya loh, direkam salah maning. 360 kali berapa tadi? 3. Berapa? 1080. 1080 hari. Berapa? Hari. Sehari berapa sholat? 5. Kali 5 berapa kali? Berapa? 5.400. Ki temenan ki. 5.400 kali. Gue kira-kira butuh sabar apa ora? Butuh. Itu kalau kita ngitungnya anak sekali diomongi langsung mangkat. Ini kan kita ngitungnya kayak gitu kan. Itu kan setiap sholat kita cuma ngitung berapa nyuruh? 1 kali nyuruh. Nah sekarang saya tanya sama jenengan, putrane jenengan itu disuruh sholat sekali langsung mangkat atau berapa kali? Nah itu memang harus cerewet. Wong Jawa ngomong kudu gujih, tapi cerewet yang positif. Termasuk ketika membangunkan anak, masya Allah. Ya. Apalagi bangunkan apa? Subuh. Masya Allah. Digugah sepisan. Apa? Ngulet. Posisinya miring kanan, dibangunkan kedua, balik miring kiri. Dibangunkan lagi, ganti posisi apa? Tengkurap. Ya. Dibangunkan lagi, ganti posisi. Ya. Sendean, masih mending itu. Sudah mulai apa? Sudah mulai
duduk ya. Nunggu dia dari duduk sampai berdiri itu bisa berkali-kali. Begitu sudah berdiri orang langsung mangkat, senderan disit. Begitu diingatkan lagi masuk kamar mandi, ternyata di kamar mandi malah turu. Astagfirullahaladzim. Keluar kamar mandi ya, cuma buang air kecil aja belum wudhu ternyata. Akhirnya suruh masuk lagi, ditunggoni pakai baju. Kalau ditinggal, wah gue bisa turu maning gue. Itu perjuangan. Bahwa mengajak anak-anak kita untuk punya karakter yang baik, itu butuh pengorbanan. Kita dituntut untuk cerewet, untuk banyak ngomong, tapi banyak ngomong yang positif. Bukan hanya urusan sholat, termasuk karakter yang lain. Apa itu? Karakter sopan dalam berbicara. Apalagi anak-anak sekarang, sumber informasi yang masuk ke telinganya itu sangat banyak. Banyak kosakata yang tidak pernah kita ajarkan kepada siapa? Anak kita. Ternyata anak kita mendapatkan kosakata itu dari mana? Macam-macam. Ada yang dari lingkungan sekolahnya, dari teman-temannya, ada yang dari lingkungan bermainnya, ada yang dari gadget yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Akhirnya kita kaget, loh kok pulang-pulang ngomong kata-kata, saya nggak pernah merasa ngajarin kayak gini. Ketika kita menghadapi seperti itu, kita harus cerewet. Kita harus ingatkan, tanya kepada anak, nak, itu kamu ngomong kayak gitu dari mana dapatnya? Terus kamu tahu nggak itu artinya apa? Terus begitu kita ingatkan, hari ini kita ingatkan dapat kosakata baru, alhamdulillah bisa dia tinggalkan. Ngesuke tekamaning gawa kosakata lainnya. Ingatkan, terus diingatkan. Itulah kewajiban kita orang tua. Membiasakan anak untuk tidak tergantung dengan HP. Butuh cerewet atau tidak? Butuh. Ya. Ada sebagian orang tua malah menganggap, wah ini solusi ini. HP itu apa? Solusi. Solusi apa? Menora diganggu. Jadi karena orang tua juga sibuk apa? HP-an, dan dia nggak mau diganggu saat HP-an sama anaknya, akhirnya anaknya dijejeli apa? HP. Wis dijiji nganah, wis nganah karepe. Nanti begitu anak kecanduan, baru kemudian bingung, ki kepriwe. Loh salahnya siapa? Yang memfasilitasi anak HP itu siapa? Ya. Maka banyak ngomong itu perlu atau tidak? Perlu saat memang dibutuhkan. Salah satunya ketika kita ingin menanamkan karakter baik dalam diri anak-anak kita. Tapi cerewet positif pun ada aturannya. Ada nopo? Aturannya. Agar cerewet itu jadi positif, agar banyak ngomong itu jadi positif, ada aturannya. Malam hari ini kita cuma akan mengambil 3 aturan saja. Mudah-mudahan waktunya cukup. Apa yang pertama? Harus ikhlas. Apa yang pertama? Harus ikhlas.
Ketika kita ngajak anak kita berangkat ke masjid, niatnya apa? Niatnya lillahi ta'ala, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ridho dari sinten? Dari Allah. Atau niatnya adalah ingin mendapatkan komentar positif, like, jempol. Dari mana? Dari tetangga-tetangga. Mungkin atau tidak di dalam niat kita terselip keinginan-keinginan seperti itu? Mungkin obatan? Sangat mungkin. Wah, anaknya pak anu lo, dia ini urung mangkat, bisa apa? Mangkat. Ya. Malah urung mangsane adzan wis adzan. Waduh, keliru maning. Ya. Hati-hati. Syaitan berusaha untuk merusak ibadah kita. Saya tanya sama jenengan, mendidik anak, ngajak sholat, ngajak ngaji, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah akan diterima kalau ikhlas. Berarti kalau ibadah itu tidak ikhlas, maka ibadah tersebut bisa ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, aku tidak butuh kepada syirik. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal kemudian dia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan amalan dia dan aku tinggalkan orangnya. Aku enggak butuh dengan amalan dia. Niat yang mendua, itu enggak diterima. Niatnya harus fokus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita menasihati anak lillahi ta'ala. Dan itu biasanya efeknya akan mudah diterima oleh orang yang kita nasihati. Kenapa? Karena dia bisa merasakan ketulusan siapa? Orang tuanya. Ya. Jadi salah satu kunci yang menyebabkan nasihat itu bisa diterima adalah ketika nasihat itu dikeluarkan dari hati yang tulus. Kata seorang ulama, innal qaula idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Nasihat itu kalau keluarnya dari hati, masuknya kemana? Ke hati. Keluar dari hati gue maksudnya kepriwe? Ikhlas. Kalau nasihat itu kita ucapkan dengan ikhlas, maka akan masuk ke dalam hati anak kita. Kenapa ada orang tua sudah ngomong sampai berbusa-busa, anaknya ra peduli. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Si mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia nana sing nyantel. Ini enggak, urung mlebu wis metu. Belum masuk sudah keluar. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Banyak ngomongnya harus napa? Ikhlas. Yang kedua, agar banyak ngomong itu jadi positif, jangan omdo. Ngertos Pak omdo? Napa? Ngomong doang. Nek bahasa Jawane jarkoni. Ngajar ra gelem nglakoni. Jadi kalau panjenengan para orang tua cerewet nyuruh anak ngaji, ayo nak sudah baca Quran belum? Jenengan cerewet ngajak ngingatkan anak jenengan zikir pagi, zikir nopo? Sore. Jenengan sudah zikir pagi, zikir sore atau belum?
Jenengan nuntut anaknya untuk baca Quran, ngapal Quran, setiap hari harus setoran sekian ayat targetnya. Jenengan sampun pinten ayat. Kita tuntut anak kita supaya hafal 30 juz. Jenengan juz 30 sampun nopo dereng. Jangan nopo do. Ya. Ngajak anak untuk ke masjid. Ayo masjid ke wis azan ke, silakan komat. Jenengan teng pundi? Malah dolanan apa? Perkutut. Banyak sekarang masjid-masjid yang mengeluh karena ramai. Kalau dulu masjid mengeluh karena sepi. Yang sholat 1, 2, 3 wis pada tua-tua, watuk-watuk. Jalannya londok-londok. Sekarang sebagian masjid mengeluhkan banyak apa? Anak rame. Menungsa, sepi, mumet. Rame, mumet. Apa yang menyebabkan anak-anak itu rame di masjid? Apa? Ya pancen umure, iya pancen umure. Tapi kan harus kita cari apanya? Solusinya. Kenapa kira-kira? Orang ramane pada ngendi? Coba seandainya ayahnya bertanggung jawab, berangkat ke masjid dengan anaknya, setiap bapak tanggung jawab terhadap siapa? Anaknya sendiri-sendiri. Insya Allah nggak rame. Makanya kalau kami di masjid pondok itu kami bikin aturan tidak boleh anak itu jejer, nggak boleh. Harus diapakan? Harus diselang-seling. Kalau seandainya bapaknya tidak ada, ya kita manfaatkan apa? Jamaah yang ada di situ. Jadi keliru seandainya anak-anak disatukan jadi soft di belakang semuanya. Kue keliru. Soft khusus anak. Ya Allah. Itu enggak cuma rame, bal-balan. Kayak rata udah bocah cilik. Kita harus peduli anak-anak ini. Selang-seling. Dewasa anak. Ya tapi kan sih kayak gie Ustaz. Ya mendinglah daripada itek-itekan. Kecuali kalau jenengan itek-itekan ya kebangetan wis tua sih itek-itekan si orang member temen. Ya. Solusinya orang tuanya ikut ke masjid. Loh, yang wajib sholat di masjid siapa? Sing tua apa sing bocah? Yang tua. Kayak ibu-ibu nyuruh anaknya pakai kudung, ibune ora kudungan. Kan aneh. Nganterin anak ke TPQ, Masya Allah bocah ayu nganggo napa? Kudung. Ibune malah ora kudungan. Si wajib kudungan kuwi jenengan, Bu. Ya. Anak-anak jenengan belum balik itu belum wajib. Ya enggak apa-apa dibiasakan, tapi belum wajib. Jenengan kuwi udah wis balik maning kuwi. Wis sudah expire gitu, baliknya maksudnya sudah jauh di atas. Itu yang wajib pakai jilbab itu jenengan. Bukan berarti saya katakan anak-anak enggak perlu dilatih kudungan, enggak. Maksudnya kontradiktif lah. Tidak sinkron. Ketika jenengan nyuruh anaknya pakai jilbab, jenengan sendiri tidak pakai jilbab. Enggak matching. Maka jangan omdo.
Orang-orang yang ngajak kebaikan tapi dia tidak mengamalkannya sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ayat pinten? 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ngomong sesuatu tapi kalian tidak praktekkan sendiri? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu benci sekali kepada orang-orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang dia omongkan. Allah benci sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, diulangi. Apa yang pertama tadi? Harus ikhlas. Yang kedua, jangan omdo. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, lihat sikon. Lihat apa? Sikon. Apa sikon? Situasi dan kondisi. Oke, cerewet, ngajak, bagus. Tapi kita juga harus ngelihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena manusia itu ada saatnya dia mood. Apa mood? Bombong. Ada saatnya dia tidak mood. Kita harus perhatikan itu. Kata sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhd. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna li hadhil qulubi syahwatan wa iqbalan wa inna laha fatratan wa idbara. Ketahuilah bahwasanya hati itu kadang mood, kadang tidak. Kadang semangat, kadang malas. Fakhudhuha 'inda syahwatiha wa iqbaliha. Maka manfaatkan masa-masa hati sedang mood. Wadharuha 'inda fatratiha wa idbariha, dan jangan paksakan. Paksakan di sini maksudnya adalah jangan harus saat itu ngomongnya. Cari waktu yang kira-kira pas. Sudah tahu anak baru pulang sekolah siang-siang. Apa kondisinya? Capek, lapar, ngantuk, sumuk. Tahu-tahu, nak sini, nak. Sini. Bapak mau kasih nasihat. Duduk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Momennya kurang pas. Waktunya kurang pas. Lihat kondisinya. Ini bukan hanya berlaku dengan anak-anak, termasuk juga dengan siapa? Pasangan, suami istri. Ibu-ibu, kalau pengen menyampaikan sesuatu kepada suaminya, mbok ngelihat napa? Sikon. Suami baru pulang kerja, masih capek, pengen istirahat, pengen segera makan. Sudah dikeluhkan, ada masalah ini, ada masalah itu, duit belanja kurang, tagihan apa? SPP, engko disit bungkongko. Ya. Biarkan beliau itu istirahat dulu. Setelah beliau bangun segar, kelihatan ceria, baru jenengan yang untung, ditambahi nek duwe. Ya. Tapi kan minimal nggak marah-marah. Beda kalau misalnya baru pulang, tahu-tahu langsung dicecer dengan sekian banyak omongan. Jenengan juga sama, Pak. Ora kuribu netok. Jadi jenengan ketika akan kasih masukan kepada ibunya, lihat kondisinya. Dia lagi mood apa enggak? Ya. Saya sering kasih contoh. Wanita itu
Salah satu waktu yang dia nggak mood itu ketika apa? Ketika datang bulan. Sensi. Karena dia merasa nggak nyaman, ya, fisiknya nggak nyaman, kemudian juga ibadah lagi berkurang, ya. Itu juga berpengaruh loh. Nggak sholat kan ya, nggak boleh sholat. Itu berpengaruh kepada kondisi psikologis dan hati anak. Hati siapa? Hati istri. Maka pilih waktu yang pas. Wah berarti 10 dino gue menang terus Ustaz. Ya enggak seperti itu. Kan ada saatnya dia kelihatan dari raut mukanya, dari roman mukanya, dia ini mood. Maka yang ketiga nopo tetap lihat sikon. Termasuk ngajak anak. Nabi SAW katakan 7 sampai berapa tadi? 10. Itu belum boleh pakai kekerasan. Belum boleh pakai kekerasan. Itu cuma muru, perintahkan. Bahkan kata para ulama, sebelum usia 7 tahun anak itu tidak harus disuruh. Terus gimana Ustaz? Kalau masih di bawah 7 tahun, masih 6 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Ya dia ngelihat aja orang tuanya sholat. Anak itu peniru ulung. Anak itu peniru ulung. Kalau orang tuanya, ayahnya, ibunya itu rajin sholat, dia akan ngikut. Anak saya umur berapa ya? Paling kecil 3 tahunan gitu ya. Saya sholat ujuk-ujuk langsung uduk-uduk apa? Ikut. Buh rukue kayak ngapa, sujudnya kayak ngapa. Gak usah disuruh, ikut. Ya. Kalau usia 7 tahun baru disuruh. Disuruhnya pun gak boleh maksa, gak boleh keras. Sholat, orang sangoni. Ngapain cara kayak gitu? Boleh dipukul kapan? Usia 10 tahun. Itu pun alternatif terakhir. Jadi apa aturannya? Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua jangan omdo. Yang ketiga lihat sikon. Alhamdulillah. Habis waktu ya. Nah, habis waktunya ya. Jam berapa adzannya? Udah gue habis adzan. Ini swasta apa negeri gue? Tapi sudah masuk waktu insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.